Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpamane Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menanggapi pertanyaan dari salah satu teman kita yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Eko Sumaryanto. Selamat malam Om Sanda. Mau tanya Om, burung saya kalau main sesi pertama pasti bagus Om, main nekan. Terkadang main pertama terlalu nekan sampai sering jatuh ke dasar sangkar. Bisa dikatakan burung hiper, main sujud, nekan durasi. Dan baru kemarin alhamdulillah juara 1 tiket utama di Piala Bupati Kota Lamongan. Tapi kenapa dari dulu kalau main sesi kedua pasti sering nerpa jeruji. Kalau nggak begitu cuma ngejar musuh nggak bunyi. Settingan harian JK55, mandi sore tiap hari, tenggaran tiap hari. Set lomba mulai hari Kamis udah keluar tenggaran. Setut dari hari Jumat JK77, Sabtu 88. Lomba pagi mandi sebelum berangkat kasih JK5. Sampai lokasi lomba saya kasih JK5. Naik kurang 1 sesi JK3. Nggak pernah Hongkong dan kroto, cuma saat ngurak saja. Mohon pencerahannya Om Sanda. Sebetulnya pengen ngirim video burungnya tetapi nggak punya nomor WA jenengan. Salam dari Lamongan. Terima kasih ya Om Eko Sumaryanto atas pertanyaannya. Jadi gini teman-teman, kenapa sih saya nggak kasih nomor WA ya? Dulu ada nomor WA yang saya cantumkan di deskripsi. Hanya saja menurut saya itu lama-lama kok nggak efektif ya. Kenapa? Karena sehari itu kadang-kadang itu sampai 1000, 1500 WA yang masuk. Ya saya ini kan juga sibuk teman-teman ya. Ya saya berusaha untuk meluangkan waktu untuk membalas WA-WA yang teman-teman kirim. Semua itu berisi pertanyaan dan mungkin tanya tentang settingan, informasi peternakan dan sebagainya. Yang bisa saya jawab ya. Jadi setiap pertanyaan teman-teman itu pun setiap saya melihat itu saya jawab ya. Nah tapi masalahnya teman-teman, yang namanya WA 1000 itu ya itu memakan waktu kalau saya harus menjawab semuanya. Dan kebiasaan teman-teman itu kalau sudah dijawab satu permasalahan burung ya yang ditanyakan itu, teman-teman terus tanyakan lagi permasalahan yang lain. Jadi nanti apa ya, ada beberapa yang masuk itu yang nggak sempat saya jawab ya. Ada yang marah, kok nggak mau jawab pesan saya dan sebagainya. Nah itulah menurut saya yang tidak efektif. Maka ya saya berusaha sebisa mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang teman-teman tulis di kolom komentar YouTube. Kan juga ada pertanyaan yang baru, ada juga pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah aku bahas. Kalau ini kita bisa katakan baru, maka saya pengen membahas ini. Oke teman-teman ya. Jadi untuk kasus burung dari Mas Eko Sumaryanto, burung ini saya melihat ya, tidak ada setut tinggi. Harian itu hanya memakai jangkrik 55 dan fur untuk hariannya. Nanti saat mau lomba burung itu ada setut ya, ditambahkan 22 di hari Jumat. Terus di hari Sabtunya itu ditambahkan 88 ya. Nah di hari lombanya kembali ke jangkrik 5 ya, set harian ini ya teman-teman ya. Terus nyampe lokasi lomba itu kasih JK5 lagi, hanya 1 sesi nanti ditambahkan jangkrik 3 gitu ya. Nah kalau kita melihat di sini tidak ada set tinggi, tidak pakai kroto ya, kroto yang full kroto itu juga tidak. Tetapi kenapa burung ini yang ditanyakan ya, sesi kedua itu kok selalu dia ngejar musuh ya, bukannya main hiper enak tetapi cenderung ke hanya ngejar saja. Kadang-kadang burung itu tidak berbunyi. Kalau di sesi awal dia kerjanya enak neken begitu. Oke, ada upaya di sini untuk meredam ya, ada mandi. Di sesi pertama itu kan di hari Minggunya sebelum berangkat
lomba ini kan ada mandi nih ya. Nah, mungkin di sesi keduanya ini juga perlu mandi untuk meredam. Jadi begini teman-teman ya, ada dua ini teman-teman yang bisa diambil untuk Mas Eko Sumaryanto. Satu, kalau sampean ada feeling nih, oh burung saya ini di sesi kedua kok dia selalu mainnya seperti itu, selalu ngejar musuh ya, kadang-kadang hanya ngejar aja, nggak bunyi. Ini kenapa nih? Apakah dia itu mulai hiper di emosinya ya? Tentu saja burung yang apalagi ini untuk burung petarung teman-teman ya, kalau udah lihat musuh itu biasanya dia tensinya naik gitu ya. Nah, apakah itu penyebabnya burung akhirnya mainnya hanya nerpajuji aja? Mungkin bunyi-bunyi nerpajuji, terus kadang-kadang itu nggak bunyi, cuma numbur aja. Ya, kalau sampean punya feeling, menurut sampean itu karena naiknya emosi, ya sampean redam di sesi kedua dengan cara dimandikan. Kalau untuk masalah jangkriknya sih sampean bisa tambahkan 3 lagi sewaktu burung nanti mau gantang. Kalau menurut sampean ini ada naiknya emosi, naiknya birahi, burung akhirnya hiper gitu ya. Jadi beringas burungnya. Nah, tetapi kalau menurut sampean ini karena tenaga, dan ini menurut saya teman-teman ya, kebanyakan burung-burung yang kerja di awal itu hiper, dia main, pokok main durasi dengan cor-coran lah istilahnya seperti itu. Biasanya itu kan menguras tenaga yang begitu banyak. Jadi gini teman-teman ya, beberapa hari yang lalu itu kan saya dan teman-teman itu juga diskusi melihat beberapa burung sekarang nih ya, kok burungnya itu bisa kerja dengan hiper seperti itu, bisa main 2-3 kelas, dan burung itu juga bisa dimainkan seminggu sekali. Kok segitunya dia kerja gitu kan? Apakah ini ada indikasi orang-orang ini menggunakan obat-obatan? Teman-teman, mengenai obat-obatan itu pernah aku bahas juga ya. Kalau memang teman-teman pengen menggunakan obat-obatan yang istilahnya doping lah ya, yang fungsinya supaya burung itu tidak mudah capek, yang fungsinya supaya burung itu tidak mudah stres, mungkin stres perjalanan dan sebagainya. Karena burung yang stres itu juga dia gampang capek teman-teman ya, dan nantinya kalau dia stres pasti mainnya juga tidak top perform. Jelas itu ya. Nah, saya pernah bahas kalau teman-teman memang pengennya pakai obat-obatan seperti ini untuk stamina, saya pernah mengatakan ya, pakailah ATP. ATP itu sejenis obat yang memang difungsikan untuk stamina. Saya menemukan di beberapa merek untuk perburungan ya, yang ada tulisannya ATP, energi gitu tulisannya gitu. Nah, kalau di ayam itu teman-teman ya, ada namanya ATP Bio, apa lupa aku namanya, itu botolan besar gitu ya. Dan itu juga bisa diaplikasikan ke burung. Ya, saya pernah bahas itu. Nah, jadi saat saya diskusi dengan teman-teman ini, apakah orang-orang ini menggunakan doping? Bisa saja. Melihat burung yang kerjanya begitu cor-coran dan seolah-olah burung tidak ada capek. Gitu ya. Teman-teman, mengenai obat-obatan ini ya, yang paling umum dipilih oleh pemain burung ya, itu ada 2. 1 obat untuk menaikkan birahi, 2 obat yang khusus untuk stamina ya. Nah, kalau obat untuk birahi biasanya sih tidak akan ditulis untuk menaikkan birahi, enggak seperti itu teman-teman ya. Karena kalau ditulis untuk menaikkan birahi, kebanyakan orang tidak akan tertarik. Karena apa? Karena takut burungnya nanti OB. Padahal kalau untuk kasus OB teman-teman, kan ada pembahasan khusus untuk OB ya. Saya sudah membahas di situ bahwa sebenarnya OB itu mindsetnya yang salah. Seharusnya burung yang naik birahi, burung yang hidupnya nunggal di sangkar harian untuk lomba, naiknya birahi itu ke arah ke emosi gitu ya. Nah,
burung-burung yang ngonslet lah, istilahnya seperti itu. Orang juga menyebutnya itu untuk jebol birahi gitu ya teman-teman ya, yang mainnya tuh neken gitu ya. Nah itu alasan orang-orang menggunakan obat-obatan, yaitu tadi untuk menaikkan birahi, fungsinya untuk supaya burung itu bisa hiper seperti itu. Nah terus obat untuk menaikkan stamina, yaitu tadi ATP. Itu yang paling umum teman-teman ya. Di pasaran tuh banyak kok mereknya ATP, dan ada beberapa merek yang juga harganya juga itu ada yang murah, ada yang mahal gitu teman-teman ya. Ya kalau memang teman-teman pengennya pakai obat-obatan ini ya silahkan ya. Karena apa teman-teman, hidup itu adalah pilihan gitu ya. Kalau teman-teman merasa memang itu butuh, ya silahkan untuk memakai. Tapi kalau untuk konsekuensinya apa juga saya sudah bahas. Oke lah ya teman-teman ya. Nah sekarang untuk Mas Eko Suprianto, di sini sebenarnya sudah sampean lakukan ya, untuk umbaran sudah ada, pembentukan stamina udah ada, burung juga tidak ada naiknya settingan ya, setut itu tidak terlalu tinggi juga ya. Tetapi kenapa burung seperti itu? Kalau aku sih ya melihat di sini, satu memang betul burung ada naik emosi ya, jelas. Tetapi di sini tidak didukung dengan stamina yang mumpuni. Selain burung dari Mas Eko Suprianto ini tadi ya, saya juga ada menemukan beberapa burung ya kasus seperti ini di beberapa pemain. Ya kayak di Lampung kemarin itu juga ada burung seperti itu. Jadi bagusnya di sesi awal, dan dia itu kalau di sesi pertama main memang mainnya luar biasa dan pasti podium. Tetapi di sesi kedua pasti dia nggak kerja. Nggak kerjanya bukan diem, tetapi cuma nyerang aja. Gitu ya Om Eko Suprianto. Jadi itu tadi, kalau sampean pengen menuntaskan permasalahan burung sampean, di sini kembali lagi ke feeling kita. Ya, mainkan sugesti sampean. Penjiwaan pada burung itu diperlukan. 70%-nya rawatan, 30%-nya itu adalah sugesti. Mainkan gitu ya, mainkan itu. Menurut sampean, burung sampean di sesi kedua ini kok hanya ngejar ini apa? Kalau dia, menurut sampean ini dia itu naik emosi, ya sampean coba redam dengan mandi. Di sini tadi sampean kan juga tidak mengatakan di sesi kedua itu dimandikan atau tidak. Kalau menurut sampean burung itu kurang tenaga, sedangkan sampean itu kan satu nggak mau kasih kroto ya, nggak mau kasih Hongkong juga. Terus di sini juga sudah ada upaya untuk pengumbaran ini ya, hampir setiap hari, cuman hari Kamis aja nggak diumbar. Dirasa perlu sampean menggunakan obat stamina ya, ya sampean pakai ATP ini tadi. Tetapi kalau sampean sayang pada burungnya, kita tidak ambisi nih ya, udah deh nggak apa-apa, main satu kali aja, yang penting pasti juara satunya gitu ya. Ya udah itu aja sih ya. Jadi ya sampean harus terima ini. Tetapi kalau sampean pengen tetap ambisi untuk bisa main 2-3 sesi, ya silahkan sampean pakai ATP. Gitu ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.